Ahmad Sahroni harus dipecat, bukan dicopot. Sahroni seharusnya tidak hanya dicopot. Enak banget dia masih dicopot, masih bisa nempati di anggota DPR. Seharusnya dipecat tanpa ada uang pensiun. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa. Mampus nggak apa-apa. Kalau informasi ini benar, lu kabur ke Singapura. Sahroni, lu orang paling pengecut sedunia. Setelah bikin huru hara karena ucapan tololmu itu, lu kabur begitu saja tanpa mempertanggungjawabkan ucapan lu. Lu benar-benar pengecut, Sahroni. Provokator, kabur lo, takut lo, ngecut. Udah lo, ontong balik lagi lo kemari lo, ontong balik lagi lo ke Indonesia lo. Bajingan lo, giliran udah rusuh lo begini lo, kabur lo. Gara-gara lo ojol sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang informasi yang sangat mengejutkan ya, yaitu ada kabar rumah anggota DPR yang beberapa waktu lalu menyebut rakyat tolol ya telah dibakar oleh massa. Waduh. Saya tidak tahu ini kabar benar ataukah hanya iseng semata gitu ya. Mengingat memang akhir-akhir ini kita ketahui bersama informasi tidak mudah didapatkan ya, karena banyak media yang sepertinya sedang dibungkam ya dalam tanda kutip ya. Yang jelas ada informasi juga yang berkembang ya, bahwa demi menyelamatkan diri si anggota DPR duta tolol tersebut telah ngacir ke Singapura. Kocak ya. Setelah ngata-ngatain rakyat tolol, malah minggat ke Singapura. Waduh. Kan sudah banyak ya yang mengingatkan ya, pemerintah ya secara umum gitu, agar tidak menantang rakyat gitu loh ya kan. Karena sebelumnya sudah ada contoh ya, yaitu bupati-bupati yang tiba-tiba saja direvolusi oleh rakyatnya. Dan terbukti teman-temannya saat ini rakyat turun ke jalan gara-gara ketululan si anggota DPR yang telah menyebut rakyat Indonesia tolol. Waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ahmad Sahroni harus dipecat, bukan dicopot. Sahroni seharusnya tidak hanya dicopot. Enak banget dia masih dicopot, masih bisa nempati di anggota DPR. Seharusnya dipecat tanpa ada uang pensiun. Karena apa? Itu omongannya, mulutnya itu mulut ember. Untung gak di depan gua itu. Depan gua tempeleng, beneran tempeleng itu. Gak peduli gua. Taring di UFC, ayo sama dia, jaganin. Gemes gua sama si Sahroni itu. Brewoknya aja yang kayak kereng tapi banci. Paye lo. Iya, saya sependapat ya kepada pernyataan netizen barusan. Walaupun kalau ada kata-kata yang kasar, yang kurang berkenan di hati Anda atau melanggar nilai-nilai norma ya, yang berkembang di masyarakat, saya memohon maaf ya. Jadi memang saya sebetulnya itu menginginkan budaya seperti Jepang dan Korea gitu, itu berkembang di Indonesia. Ketika bersalah, kalau nggak mau mengundurkan diri, ya pecat aja, jangan dicopot, dimutasi, sama aja jabatannya. Aduh, seharusnya dipecat ya, udah dipecat aja menurut saya. Lanjut. Manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Bubarin DPR ini kadang-kadang ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan.
Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu karena merusak mental manusia. Yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR kan? Sampai kapanpun tidak akan berubah. Nah, menurut teman-teman benar nggak informasi yang baru saja kita saksikan ya melalui dua video yang kami sajikan barusan ya, yang kami sajikan secara berurutan. Kurang lebih tadi ada informasi ya, akibat perkataannya yang kontroversial, kini rumah salah satu anggota DPR Ahmad Saroni dibakar massa pendemo. Ya, kemudian juga tadi ada semacam video yang memperlihatkan kita sebuah gedung yang terbakar hebat. Apakah betul itu rumahnya Sahroni ataukah itu ya bangunan lain di tempat lain? Saya tidak mengerti karena saat ini informasi sepertinya sedang kena hack gitu ya. Bagi teman-teman yang tahu silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Lanjut. Kalau informasi ini benar, lu kabur ke Singapura. Saroni, lu orang paling pengecut sedunia. Setelah bikin huru hara karena ucapan tololmu itu, lu kabur begitu saja tanpa mempertanggungjawabkan ucapan lu. Lu benar-benar pengecut. Saroni, ini himbauan untuk masyarakat Singapura. Kalau tidak mau seceos Indonesia, usir Saroni, balikin ke tempat asalnya. Iya. Barusan adalah Mas lupa saya. Aduh, lupa saya. Pokoknya saudara kita yang berasal dari Bandung lah ya, dari Jawa Barat ya. Yang menyampaikan bahwa ada informasi bahwa si duta tolol ya, anggota DPR kita yang merupakan duta tolol itu telah melarikan diri ke Singapura ya, ngacir lah begitu, menyelamatkan diri. Kalau benar ya, netizen barusan berharap agar masyarakat Singapura untuk mengusirnya agar kembali ke habitatnya di Indonesia. Karena kalau enggak, bisa-bisa Singapura yang seuprit itu bisa chaos juga. Lanjut. Provokator, kabur lo, takut lo, ngecut. Udah lo ontong balik lagi lo kemari lo, ontong balik lagi lo ke Indonesia lo. Bajingan lo, giliran udah rusuh lo begini lo, kabur lo. Gara-gara lo ojol sampai mati. Gara-gara lo banyak yang korban, banyak yang luka-luka. Apa lo pengecut lo? Kabur ke luar negeri lo. Banci lo. Harusnya nih player lo tarik ke belakang, ikat pakai karet ban, terus pakai rok, biar jadi banci kalian, kalau nggak potong. Udah onar kayak begini lo, kabur lo. Takut apa lo? Bagaimana? DPR nggak guna lo. Ini juga nih, lu lihat nih tuh, si muka lonjong nih. Ini dia juga nih termasuk nih provokator. Buat lo semua nih yang masih follow akunnya dia nih, si Uya Kunyuk, berarti lu nggak ada hati nurani lo. Masuk lu masih follow dia nih, lu nggak ada hati nurani lo. Untungnya apa lo? Hah? Follow orang begini nggak ada untungnya, dia cuma pencitraan doang pada. Cuma bikin chaos doang, habis itu minta maaf. Emang dengan minta maaf bisa ngembaliin nyawa yang udah hilang? Bisa nyembuhin langsung luka-luka yang pada kena senjata? Bisa nggak dia? Giliran udah hancur kayak begini, udah chaos begini, klarifikasi tuh. Klarifikasi, tai. Udah buru dah, lu unfollow dah. Rame-rame unfollow. Jangan ada yang follow dia. Benci gua ngeliat mukanya. Jadi artis nggak laku. Nyalon lo. Udah makanin duit rakyat, arogan, tai.
Medet banget lo. Gue setuju banget sama Bang Peri Irwandi. Respect gue buat lu bang. Emang gara-gara mulut sampah ini nih, DPR sampah ya kan, semua jadi kacau. Bisa lu balikin nyawa yang udah melayang. Bisa lu langsung nyembuhin orang yang udah pada luka-luka. DPR sampah, DPR tolol. Lu sengaja benturin rakyat sama aparat. Rakyat ribut sama aparat. Sengaja lu adu domba rakyat sama aparat. Mulut sampah itu nggak pantas jadi pejabat. Lu ngebentrokin rakyat sama aparat biar semuanya terkesan salah aparat gitu. Sedangkan lu enak-enakan duduk manis. Ingat teman-teman, kita harus lebih fokus lagi ke DPR ya. Karena dia nih yang ngadu domba. Semua terjadi sampai ada korban jiwa, sampai ada banyak yang luka-luka dari rakyat, dari Kapolri, dari polisi. Semua gara-gara dia. Ingat teman-teman, jangan sampai kita kepecah fokusnya. Tetap fokus ke dewan. Karena DPR bangsat ini orang bakalan tanggung jawab sama apa yang udah dilakuin. Nih lu ingetin ya. Pokoknya kita jangan sampai fokusnya kepecah. Kita tetap fokus ke dewan juga. Karena gara-gara DPR bangsat ini yang sampai kayak gini nih. Nggak terima gue dunia akhirat. Sampai ada korban jiwa. Medet banget lo. Kata-kata kasar sumpah serapa keluar semua ya dari netizen yang satu ini ya, yang barusan kita saksikan ya. Sebelum saya komentari, lagi-lagi saya mendisklaimer ya, agar kata-kata yang kurang enak didengar ya, kurang sopan atau melanggar norma dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat agar tidak diikuti. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi terkait isi komentar netizen barusan, saya sangat sependapat ya. Saya juga tidak mengapresiasi si Sahroni yang telah ngata-ngatain masyarakat atau rakyat itu tolol ya, hanya gara-gara menginginkan DPR itu bubar loh. Katanya demokrasi itu, pemimpin tertinggi, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Ya, terserah rakyat kan mau mau meminta apa, kan seperti itu, aspirasinya bagaimana. Nah, ketika rakyat itu menginginkan anggota DPR itu dibubarkan karena memang dianggap tidak ada gunanya dan justru membuat negara ini semakin hari semakin melarat. Emang kenapa? Setelah ngomong malah minggat, melarikan diri. Pengecut katanya netizen barusan. Menurut teman-teman bagaimana ya? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Ini DPR memang nantang ini kurang ajar nih. Bukannya dipecat, Sahroni malah dituruni jabatan. Sahroni kan tim ses Anies lah, memang bener. Tapi yang disalahin pendukung 02. Nih kalian lihat nih, diduga Sahroni kabur guys ke Singapura. Kan sekarang ini concernnya di DPR yang bobrok gitu kan, dimana mereka adalah lembaga legislatif, sementara presiden lembaga eksekutif. Tapi kenapa kalian menyalahi pendukung 02 sementara si Sahroni ini dari kubu abah kalian? Dan harusnya yang bertanggung jawab atas kerusuhan ini salah satunya adalah Puan Maharani dari Banteng. Kalaupun Prabowo salah, gue bakal kritik, gue objektif. Salahnya Prabowo di mana? Kenapa dia ngasih penghargaan ke Puan yang kerjanya nggak becus dan juga ex-koruptor? Nah sekarang pertanyaannya, yang bikin dia naik ke kursi DPR itu siapa kalau bukan kalian ya? Aliansi anak abah. Kembali lagi ke masalah awalnya. Kita kan awalnya ingin membubarkan DPR, tapi dia bilang tolol, dia tololin rakyat. Udah satu nyawa melayang gara-gara dia, bukannya dipecat. Ini DPR memang nantang. Nah yang harusnya sekarang bertanggung jawab itu si Puan, malah blaming ke Polri, kan gila. Atau yang salah pendukung 02 lagi. Speak up, salah, diam, salah. Udah deh, terserah kalian. Iya, DPR dianggap nantang. Ya udahlah, ya kan, kita serahkan kepada rakyat ya. Silakan menyampaikan aspirasi, asalkan ya saya tetap mewanti-wanti ya, bagaimanapun menyampaikan aspirasi itu jangan sampai diikuti oleh tindakan anarkis, kekerasan dan lain sebagainya. Jadi saya sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh aparat ya, yang sampai menghilangkan nyawa dan menyebabkan banyak orang mengalami luka gitu. Saya sangat menyayangkan, dan juga saya sangat menyayangkan saudara-saudara kita yang demo sampai membakar dan lain sebagainya ya. Kok begitu bang? Ya iyalah, karena kalau nggak seperti itu nanti dikiranya channel ini channel provokator gitu loh. Padahal sebetulnya saya sangat sependapat, saya sangat setuju dengan penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh teman-teman. Iya kan dilindungi oleh undang-undang. Iya, udah pokoknya demo aja, sampaikan pendapat asalkan jangan melanggar hukum ya. Lanjut.
Katanya nih ya, katanya ada yang kabur guys ke Singapura guys. Kalau sampai foto ini bener, yang bilang dia mau ke Singapura, Bapak ngapain Pak ke Singapura Pak? Negara lagi semrawut, Bapak anggota DPR dengerin aspirasi rakyat Pak. Bukannya ke Singapura ngapain? Bang Ahmad Saroni, kau di mana? Ini rakyat udah ramai di jalan, kau di mana? Habis ngatain rakyat tulul, terus kau hilang begini. Aduh. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang sedunia. Ahmad Saroni punya duit sebanyak itu, bisa beli Cybertruck, bisa beli beberapa motor mewah, ketua Harley Davidson kalau nggak salah katanya di Indonesia. Uang sebanyak itu nggak bisa membeli kamu keberanian, nggak bisa membeli kamu nyali, nggak bisa membeli kamu akuntabilitas untuk bertanggung jawab sama perkataan kamu. Semoga keberadaan aku bisa mengajari kamu cara berargumen yang baik dengan data, dengan logika, dan dengan empati terhadap yang dirasakan masyarakat. Ahmad Saroni, anggota DPR yang macam paling betul ya, yang kemarin bilang rakyat tulul sedunia. Kau sadar nggak? Ya perkataanmu itu memercik rakyat untuk turun ke jalan. Kau sadar nggak, Saroni? Bahkan Bang Ahmad Saroni bilang ya, ketika tanggal 25 Agustus rame-rame orang berbondong-bondong dia datang ke depan gedung Pancasila ya, depan gerbang Pancasila gedung DPR itu ya, dia katanya mendengar unjuk rasa masyarakat. Tapi dia ngumpet katanya jagoan bilang masyarakat tulul sedunia. Tapi kau pun ngumpet. Kau dapil Jakarta loh bang, itu masyarakat kau temui lah harusnya. Kenapa sampai kau ngumpet-ngumpet pula? Aduh. Dan akibat dari pernyataan Bang Saroni itu ya, Nasdem mencopot Bang Saroni dari Wakil Ketua Komisi 3 menjadi anggota doang di Komisi 1. Terus itu diajak debat sama Mbak Salsa, kenapa nggak diladenin? Kenapa nggak berani? Takut kalah debat, malu. Makanya Bang Saroni ya, sebelum ngomong besok-besok di media, coba dipikir-pikir dulu gitu. Jangan asal ceplos saja. Ini kan jadinya begini ya, Anda lah jadi pemercik. Orang jadi kesal untuk turun ke jalan, jadi rame begini. Nyesel kan? Pusing kan? Ya pusing. Dulu aja pas lagi nyalek, mohon pilih saya ya, pilih saya, tolong ya. Sudah dipilih, duduk di dewan, tulul sedunia katanya. Ya nikmatilah itu semua ya nikmati. Ya kemungkinan besar besok-besok rakyat jadi mikir lah memilih ente. Ya udahlah, nikmati aja ya kan. Nah, nikmati kan ulangmu sendiri ya kan. Udah banyak netizen yang mengingatkan teman-temannya, bukan hanya saya tetapi juga netizen-netizen lain di kanal-kanal lain gitu ya, di channel-channel lain yang meminta agar pemerintah ini memperbaiki kinerjanya dan juga memperbaiki cara berkomunikasi dengan masyarakat ya. Jangan menantang masyarakat, jangan menantang rakyat, karena ini adalah momen-momen yang tidak enak. Ini momen-momen panas yang mudah sekali disulut. Udah ada contohnya Kabupaten Pati ya. Bupatinya terlalu pede, mungkin karena menganggap berasal dari partai tertentu yang dilindungi oleh presiden dan menganggap mungkin ya semacam tanda kutip kebal hukum gitu ya. Nantangin rakyatnya, jangankan 5.000, 50.000 nggak akan gentar. Yang datang bukan 50.000, 100.000 lebih ya kan. Udah ada contohnya dan belum 1 bulan gitu loh. Lah ini ada anggota DPR yang joget-joget ya kan, dikritik malah semacam nantangin. Katanya orang yang menginginkan DPR itu bubar katanya orang paling tolol sedunia. Langsung dijawab oleh rakyat melalui demo yang digelar beberapa hari lalu dan bergulir sampai sekarang dan terjadi masif di seluruh Indonesia. Aduh. Yang duta tololnya malah minggat ke Singapura. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.